Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsopli Wahnin. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktek 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas praktek 2 ini kita diminta untuk membuat aplikasi web sederhana, yaitu tentang aplikasi Sita atau pemesanan bahan ajar menggunakan framework Vue.js versi 3. Ya, untuk sebelum kita menjelaskan tentang aplikasi webnya, di sini akan menjelaskan tentang struktur folder yang sudah saya buat ya, berdasarkan tugas 2 yang sudah diperintahkan. Pertama, di sini ada index.html sebagai halaman dashboardnya, lalu stock.html untuk halaman stok, bahan ajar, dan tracking HTML untuk halaman tracking delivery order. Lalu ada folder CSS yang berisikan pengaturan semua tampilan ya, dan folder JS berisi 3 file, yaitu data bahan ajar.js sebagai dummy data yang menyimpan data stok, paket, dan tracking. Lalu stock app.js berisikan seluruh logika view untuk halaman stok, dan tracking app.js yang berisikan logika view untuk halaman tracking. Setiap halaman HTML memuat Vue.js versi 3, itu dari link source CDN ini. Lalu kemudian di sini pun ada TypeScript ya, atau link JS-nya juga, yang nantinya ngelink ke folder JS data bahan ajar.js dan ke folder JS stock app.js. Urutan ini penting ya, agar Vue sudah tersedia saat kode aplikasi dijalankan. Oke, selanjutnya untuk logika view-nya, di sini saya menggunakan Vue 3 dengan pendekatan create app ya. Ini fungsinya create app dan option API yang terdiri dari data ya, untuk menyimpan state, lalu ada compute ya, compute ini untuk properti yang dihitung otomatis, lalu ada method ini untuk fungsi-fungsi interaksi ya, lalu ada watch untuk memantau perubahan data, dan ada mount ini untuk inisialisasi saat halaman pertama kali dimuat. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke demo aplikasinya. Ya, yang pertama ini adalah halaman dashboard atau beranda aplikasi Sita UT. Di sini ada navigasi sidebar ya di sebelah kiri untuk berpindah ke 2 halaman utama, yaitu informasi bahan ajar dan monitoring progress atau halaman tracking. Di bagian atas ya, di halaman dashboard, di sini ada greeting ya, yang nantinya akan menyesuaikan dengan waktu lokal ya, dan ada tanggal ya, hari ini yang ditampilkan secara otomatis menggunakan fungsi date di JavaScript. Oke, selanjutnya untuk menu informasi stok bahan ajar. Saat halaman dimuat ya, di sini tabel langsung terisi otomatis dengan data dari file data bahan ajar.js. Ini adalah hasil dari fungsi v-for ya, yaitu menggunakan directive view ya, yang merender setiap baris tabel secara dinamis dari array data ya. Lalu sini perhatikan kolom-kolomnya ya, ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, bahan stok aman, status, dan kolom aksi ya. Semua ini ditampilkan menggunakan mustache atau double kurung kerawal dari data view. Oke, perhatikan juga di kolom catatan. Di data dummy, catatan disimpan sebagai string yang mengandung tag HTML seperti M atau miring atau strong untuk tebal. Saya menggunakan VHTML agar
tag HTML tersebut dirender dengan benar sehingga tampilnya muncul dengan format sesuai bukan sebagai teks mentah. Oke, masih di status stok di sini. Untuk di kolom status ya, di sini ada 3 kondisi yang ditampilkan dengan warna berbeda. Untuk batch hijau bertuliskan aman muncul saat stok lebih besar atau sama dengan ya safety stock. Contoh di sini untuk kode EKM 4116 dengan judul pengantar manajemen. Di sini batas stok aman 20 ya dan stok 28. Berarti masih lebih banyak daripada batas stok aman. Berarti statusnya menjadi hijau dengan batch hijau dengan keterangan aman. Batch kuning menipis muncul ya saat stok lebih kecil dari safety stock, dan batch merah nanti jika ada batch merah itu kosong muncul saat stok bernilai 0. Di sini kebetulan tidak ada yang stoknya bernilai 0. Ya, ini adalah implementasi dari conditional review. Logika if else digunakan untuk menentukan batch nama yang ditampilkan sesuai kondisi stok setiap item. Hasilnya dirender menggunakan VHTML ke dalam sel tabel. Ya, ini untuk aman menipis untuk statusnya. Selanjutnya di sini ada filter UT daerah ya. Di bagian atas tabel panel di sini. Coba kita contohkan, saya mulai dari filter UT daerah ya. Ini adalah implementasi vModel, yaitu two-way data banding antara drop down, select, dan data view. Saat saya pilih Jakarta, contoh ya di sini, maka data view langsung berubah dan tabel otomatis difilter. Jika saya pilih yang lain, Surabaya, jika pun akan berubah sesuai dengan UPBJJ yang saya pilih. Jika saya kembali ke semua UT daerah, maka akan muncul kembali. Oke. Selanjutnya di bagian filter, reorder, dan sort. Ada juga di sini filter checkbox untuk menampilkan hanya bahan ajar yang perlu di reorder. Contoh. Ya, contoh di sini ya untuk filter stok menipis kosong, jika kita klik ya di sini ya, maka dia akan menampilkan stok menipis saja. Ya, atau bisa di sort berdasarkan judul ya, atau stok kita ya, atau harga. Oke. Atau di sini reset filter dan sort, nanti dia akan mereset kembali. Ya, jadi untuk checkbox ini menggunakan vModel pada checkbox ya, dan diproses di complete property filter items di codingannya. Semua filter baik UT daerah, kategori, checkbox order maupun sort semuanya diproses dalam satu compute property bernama filter item. Compute property di view menyimpan hasilnya dalam cache sehingga tidak perlu dihitung ulang setiap saat. Hanya saat ada filter yang berubah saja, seperti contohnya. Inilah yang dimaksud pada soal tugas ya, dengan semua filter tidak perlu di recompute kembali. Oke, kita coba reset dulu. Oke, sekarang menambahkan bahan ajar baru dan validasi. Kita klik tambah stok baru. Oke, sekarang saya akan coba menambahkan bahan ajar baru ya. Di sini akan muncul modal form ya. Perhatikan saat modal muncul, scroll halaman di belakang terkunci otomatis. Ya.
Ini dikendalikan oleh watcher yang memantau perubahan status modal. Kita coba sekarang langsung klik tombol simpan tanpa mengisi file apapun. Jika kita coba langsung tambahkan, ya maka di sini ada muncul error, kode harus diisi, jujur harus diisi, dan kategori harus diisi. Nah, jika tidak terisi maka tidak akan tersimpan. Di sini menunjukkan setiap field ya. Di sini terdapat validasi ya sebelum data bisa disimpan. Ini adalah validasi form yang berjalan di method view. Oke, kita coba contohkan. Kita isi field ya. Kodenya kita ambil tadi dari data bahan aja.js. Kita cek dulu. Nah, kita coba menggunakan kode ini ya, yang EKM4116. Kita coba inputkan. Terus judulnya kita juga inputkan. NIM wajib, PPBJJ-nya dari mana? Jakarta. Lokasinya raknya di R14. Harganya di sini stoknya 7, safety-nya 15. Oke. Cover baru. Ya, kini coba isikan ya dengan kode yang sudah ada sebelumnya. Apakah bisa tersimpan? Nah, di sini ada validasi kode suatu daftar harus menggunakan kode yang berbeda. Jadi artinya data tidak akan tersimpan jika ada kode yang sama yang sebelumnya sudah tersimpan. Sehingga tidak ada duplikasi kode secara cache insensitif. Kita sekarang coba input dengan data yang belum ada ya. Kita cari dulu. M415 udah ada belum? Udah. Ya, 411 udah. Visip udah. Oh, berarti kita coba bikin baru aja ya. Coba kita kodenya kita ganti aja. 117 misalkan ya, pengantar manajemen sistem informasi contohnya. Nah, sistem informasi yang wajib ini misalkan A5. Ini kita samain aja, kita coba tambah. Nah, di sini maka bisa tersimpan ya. Oke, di sini saat simpan ya, baris baru langsung muncul di tabel ya tanpa reload halaman ya. Data baru ditambahkan ke area view menggunakan push, dan karena view bersifat reaktif, tabel otomatis diperbarui. Selanjutnya kita coba edit data. Fitur edit data ini membuka model terpisah dengan semua field sudah terisi sesuai data item yang diklik. Kita coba klik. Nah, ini data disan terlebih dahulu ya, agar perubahan di model tidak langsung mempengaruhi data asli sebelum pengguna klik simpan. Kita coba ubah di sini nilai QT-nya atau stoknya. Nah, jika kita perbarui, maka di sini stoknya akan bisa langsung berubah. Ya, jadi perubahan langsung terlibat di tabel. B1 juga otomatis berubah menyesuaikan nilai stok yang baru dibandingkan dengan safety stock. Kita coba ya. Ini kan tadi menipis ya.
Kita coba di atas safety stock perbarui. Nah, ini statusnya berubah dari menipis ke menjadi aman. Oke, selanjutnya kita mencoba ke hapus data ya. Nih, di sini tombol hapus menampilkan dialog konfirmasi browser ya. Nantinya sebelum data dihapus, kita coba klik. Nah, di sini akan ada konfirmasi yakin menghapus bahan ajar dengan kode PKM 4117 ya, agar pengguna di sini fungsinya tidak sengaja menghapus data penting. Kita klik OK, maka di sini akan langsung hilang juga datanya dari tabel. Oke, selanjutnya kita akan demo untuk halaman monitoring trackingnya ya, tracking DO-nya. Oke, ini ada halaman tracking delivery ordernya. Coba pindahkan dulu sini. Ya. Di bagian atas ya, di sini ada form untuk tambah DO baru ya. Perhatikan untuk file nomor DO-nya ya. Ini sudah terisi otomatis dan tidak bisa diubah. Ini adalah compute property yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu menghitung nomor urut berikutnya berdasarkan data yang sudah ada. Formatnya adalah DO diikuti tahun berjalan dan lalu 3 digit nomor urut ya. Misalkan di sini kalau misalkan nanti ada perubahan baru, berarti akan berubah menjadi DO 2026-002 ya untuk data keduanya. Di sini untuk voucher name ya, di sini ada autofill nama ya untuk apa namanya penginputan name. Kita contoh, maaf. Tiga, jadi kita coba cek berapa tadi itu DO ya. Nah, ini dia. Coba. Nah, oke. Di sini ada fungsi untuk autofill nama ya. Perhatikan file nama di sini langsung terisi otomatis dengan nama Rina Wulandari. Ini adalah implementasi dari voucher. View memantau setiap perubahan pada field name ya. Saat name berubah, voucher mencari name tersebut di data tracking yang sudah ada. Jika ditemukan, maka nama langsung terisi secara otomatis. Ya, ini menunjukkan bagaimana voucher digunakan ya untuk menjalankan efek samping saat data berubah. Berbeda dengan compute tadi ya, yang hanya mengembalikan nilai. Selanjutnya untuk drop down paket bahan ajar ya. Di sini drop down menampilkan kode dan nama paket sesuai data di bahan ajar.js menggunakan v-for ya untuk merender setiap opsi secara dinamis. Kita coba pilih paket yang 001, ini udah ya. Maka saat kita pilih paket dipilih untuk yang 001, detail pada detail paket ya, di sini langsung muncul di bawah dropdown ya. Ini adalah VIF yang terhubung ke compute property paket detail. Saat paket detail 0 ya, maaf, saat paket detail tidak 0, blok ini muncul. Compute paket detail secara otomatis mencari objek paket sesuai dengan kode yang dipilih. Kita coba rubah ke paket 002, maka dia akan berubah ya sesuai yang ada di apa namanya data bahan aja.js ya. Tentu ada juga voucher yang memantau perubahan pilihan paket ya. Saat paket berganti dengan tanggal kirim masih kosong, voucher otomatis mengisi tanggal dengan tanggal hari ini ya. Oke, selanjutnya untuk file total harga ya di sini. Ini tulis otomatis juga ya dari compute properti total harga yang mengambil nilai harga dari paket yang dipilih. Ya, tadi misalnya kita pilih paket 002, maka dia total harganya akan berubah sesuai data yang ada di bahan ajar.js tadi ya. Ini adalah contoh one way binding. Data mengalir dari view ke tampilan. Pengguna tidak bisa mengubahnya langsung ya. Jadi di sini udah otomatis muncul berdasarkan data.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk validasi form DO-nya. Di sini saya akan coba kosongkan ini terlebih dahulu ya. Lalu saya coba simpan, apakah bisa tersimpan. Nah, di sini akan terdapat validasi dengan pesan error. Di sini NIM harus terisi ya. Di sini untuk pesan error ya muncul di setiap field yang belum diisi. Contoh, misal kita udah diisi tadi, tapi kita misalkan kita hapus ini. Nah, ini juga akan muncul nama harus diisi. Oke, sekarang kita coba simpan data baru ya. Contohnya, tentukan namanya, pilih regular express ya biar ada pembeda ya. Terus paketnya yang paket ya, PDS dasar berarti. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini maka akan bisa tersimpan ya jika semua filenya sudah diisi dengan sesuai. Di sini DO baru langsung muncul di tabel ya. Tadi langsung muncul di tabel dan nomor DO yang baru ya di form juga otomatis berganti ke nomor berikutnya saat tadi proses simpan berhasil ya dan siap untuk input DO selanjutnya. Di balik layar ini di codingannya metode save DO menambahkan objek order baru ke array order menggunakan push. Dan karena view bersifat reaktif, tabel otomatis diperbarui tanpa perlu reload halaman ya. Jadi tadi di sini langsung diperbarui tanpa harus kita reload halaman. Oke, selanjutnya di sini ada tombol detail ya. Di sini untuk mendetail untuk membuka modal yang menampilkan informasi lengkap DO beserta riwayat perjalanannya paket dalam format timeline. Oke, di sini ada perjalanannya. Riwayat perjalanan diurutkan dari waktu terbaru ke terlama secara otomatis. Sambil terbuka, scroll halaman di belakang juga terkunci otomatis. Ya, dikendalikan oleh watcher yang memantau status modal detail ini. Jika kita tombol tutup, maka dia modal akan tertutup. Oke, selanjutnya kita coba kembali dulu ya ke halaman stock.html. Di sini akan menampilkan tampilan keseluruhannya ya. Oke, sebelum saya mengakhiri video ya, saya akan rangkum bagaimana setiap kriteria penilaian terpenuhi dalam aplikasi ini. Pertama untuk kriteria 1, arsitektur dan struktur proyek Vue.js ya. Di sini tadi untuk struktur foldernya sudah sesuai ya, sesuai soal. 2 file JS terpisah untuk 2 halaman dan Vue 3 create app dengan option API tadi di stockapp.js. Selanjutnya untuk kriteria 2, data binding directive ya. Tabel dirender dengan V4 ya. Nilai ditampilkan dengan mustache dan vtext catatan HTML dirender dengan VHTML. Semua input, filter dan form menggunakan vModel 2way binding dan vbind untuk atribut dinamis. Selanjutnya untuk kriteria 3 ya, kondisional ya. Tadi untuk batch status menggunakan logika if else ya. Dengan 3 kondisi aman, menipis, dan kosong ya. Filter kategori menggunakan VIF sehingga hanya muncul setelah utdr dipilih sebagai dependent option. Modal tambah, edit, dan detail juga dikontrol dengan VIF. Lalu untuk kriteria keempat, compute dan methods ya. Semua filter ya seperti di sini tadi filter daerah ya. Terus untuk sort ya, semua diproses dalam satu compute filter item yang tercatch. Total harga dan detail paket dari compute property, nomor DO otomatis dari yang tadi nomor DO di sini. Ini otomatis dari compute next nomor DO, lalu metode untuk tambah, edit, hapus, validasi, dan simpan data. Untuk kriteria kelima tuh watcher, 2 watcher ini di halaman masuk memantau status modal, tambah, dan edit untuk mengunci scroll dan memperbarui prover ya. 3 watcher di halaman tracking memantau pilihan paket untuk autofill tanggal, memantau NIM untuk autofill nama ya, dan memantau modal detail untuk mengunci scroll.
Untuk, kriteria ke-6 itu formulir dan validasi ya. Tadi untuk form, tambah dan edit dengan validasi per field. Validasi kode duplikat, detail paket muncul otomatis saat paket dipilih, autofill nama dari NIM, dan modal time riwayat perjalanan DO. Demikian penjelasan ya, yang bisa saya jelaskan tentang tugas praktek 2. Mohon maaf jika ada masih kekurangan ya. Semoga bisa memenuhi tugas praktek 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.